Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh dengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri tema, Sudahkah kita benar-benar merdeka? Yang terambil dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Tapi pada malam hari ini kita akan fokus pada ayat yang ke-16. Saya bacakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Karena kita telah dimerdekakan dari dosa melalui karya pengorbanan Kristus di kayu salib, maka dari itu kita dituntut memiliki kehidupan yang benar-benar bebas dari dosa. Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap kita yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Artinya, harus menanggalkan kehidupan lama dan menjalani hidup sebagai manusia baru. Yeskel 36 ayat yang ke-26 berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sudah memberi hati yang baru dan roh yang baru, tidak ada alasan untuk tidak taat kepada kehendak-Nya. Mari tidak lagi hidup menuruti keinginan daging, tetapi tunduk sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Sebagai orang merdeka, kita terbebas dari perhambaan, tidak lagi terbelenggu. Artinya tidak terbelenggu oleh segala sesuatu yang menghamba atau memperbudak. Pada saat orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara de jure ia sudah dimerdekakan dari dosa. Tetapi secara de facto, masih banyak orang Kristen yang belum benar-benar merdeka karena mereka masih terikat dengan dosa dan hidup menuruti keinginan dagingnya. Itu artinya mereka telah menyalahgunakan kemerdekaan dari Tuhan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan yang diperbuatnya. Karena kita telah dimerdekakan dalam Kristus, secara otomatis tubuh kita ini bukan lagi menjadi milik kita sendiri, melainkan milik Kristus sepenuhnya. Sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Galatia pasalnya yang kedua ayat yang ke-19a sampai ayat yang ke-20b berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Mari merespons dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, dan tidak lagi menyerahkan tubuh ini kepada dosa, melainkan menyerahkannya kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran. Sebagai kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, mari kita pergunakan kemerdekaan yang Tuhan beri untuk melayani Dia dan hidup dalam kebenarannya, supaya pengorbanannya tidak sia-sia. Puji Tuhan, pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Amin.